Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sonia Labibah dengan NIM 111180244. Saya dari kelas 5D. Di sini saya mau menjelaskan dan menjawab pertanyaan soal untuk UAS perbandingan hukum pidana. Pertanyaannya yaitu perbandingan tujuan hukum pidana di berbagai negara asing dan rancangan KUHP di Indonesia. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan tentang perumusan tujuan itu, yaitu yang pertama itu ada Armenia, yang kedua ada Belarus, dan yang ketiga ada Bulgaria, yang keempat Latvia, yang kelima Makedonia, yang keenam Romania, dan yang terakhir yaitu ada Yugoslavia. Jadi yang pertama itu ada Armenia. Di sini itu ada dibagi menjadi dua, yaitu antara tujuan hukum pidana atau KUHP dan tujuan pidana. Nah, tujuan kriminal kode yaitu ada di pasal 2, yaitu berisi melindungi hak-hak dan kebebasan manusia dan penduduk, hak-hak badan hukum, harta kekayaan, lingkungan, tatanan masyarakat, dan keamanan masyarakat atau publik, tahanan konstitusi, dari penyelenggaraan atau gangguan jahat, dan mencegah kejahatan. Nah, tujuan punishment di sini ada di bab 9 pasal 48. Yaitu ada memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial, dan yang kedua memperbaiki terpidana, yang ketiga mencegah kejahatan, yang terakhir ada prinsip humanistik, yaitu ada di pasal 11 ayat 2. Tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau yang menghina atau mempermalukan. Dan yang kedua itu ada Belarus, yaitu adalah tujuan hukum pidana KUHP. Yang pertama itu adalah melindungi kehidupan nyawa, kesehatan, hak-hak dan kebebasan manusia. Dan yang kedua ada masyarakat, negara, dan kepentingan publik. Yang ketiga ada harta milik, lingkungan, dan hukum yang ada. Fungsi hukum pidana. Yang pertama ada pencegahan kejahatan, yang kedua mendidik kesadaran hukum warga masyarakat. Dan tujuan pidana yaitu yang pertama, pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk yang pertama, memperbaiki dan mendidik di terhukum, dan yang kedua, mencegah diulanginya lagi kejahatan oleh si pelaku dan orang lain. Pidana itu tidak ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Dan yang ketiga itu ada Bulgaria. Tujuan pidana ini ada di pasal 36 ayat 1. Yang pertama yaitu memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan hukum dari masyarakat sosialis. Yang kedua yaitu peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya. Yang ketiga, menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya. Pasal 36 ayat 2 yaitu pidana itu nggak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat masyarakat lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada Latvia, yaitu tujuan pidana ini tuh ada di pasal 35. Yang pertama, untuk menghukum si pelaku tindak pidana itu. Terus yang kedua itu agar terpidana dan orang lain itu mematuhi hukum dan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana. Dan yang selanjutnya itu ada Makedonia. Di sini tuh ada di pasal 32. Yang pertama, di samping merupakan perwujudan keadilan, tujuan pidana itu juga mencegah pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya. Yang kedua itu pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan suatu kejahatan. Nah, yang selanjutnya ini ada Romania. Tujuan hukum pidana itu dia ada di pasal 1. Yaitu criminal law protects Romania, states sovereignty, independence, unity, and indivisibility. The individual and his rights and liberties for property as well as rule of law against crimes.
Dan yang selanjutnya ada Rumania. Rumania ini ada di pasal 52. Pidana merupakan tindakan paksaan dan sarana mendidik kembali terpidana. Dan yang kedua, tujuan pidana itu untuk mencegah dilakukannya kejahatan lain. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan atau eksekusi pidana yaitu untuk membangun sikap yang patut terhadap kerja, aturan perundang-undangan, dan aturan hidup bersama atau bermasyarakat. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan atau eksekusi pidana harus tidak menyebabkan penderitaan fisik maupun menghina atau mempermalukan dirinya. Selanjutnya itu tujuan pidana itu Yugoslavia. Nah, yang di sini itu ada di pasal 33. Yang pertama itu mencegah pembuat melakukan tindak pidana dan untuk jadi tujuan fungsi pidana itu hukum pidana yang pertama itu ada memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial, yaitu ada di pasal 33 KUHP Yugoslavia. Yang kedua yaitu ada melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat, pasal 2 KUHP Armenia. Yang ketiga yaitu mendidik kesadaran hukum warga masyarakat, itu ada di pasal 1 KUHP Belarus. Selanjutnya yaitu memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan aturan dari masyarakat sosialis, yaitu ada di pasal 36 ayat 1 Bulgaria. Selanjutnya yaitu untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat, yaitu ada di pasal 52 Rumania. Di sini berbagai perumusan tujuan pidana itu mirip dengan teori-teori pemidanaan dan pendapat para sarjana. Namun berbagai teori atau pandangan itu diformalisasikan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan atau sistem hukum pidana di dalam KUHP. Jadi dirumuskan itu tuh tujuan pidana maksudnya itu yang pertama itu seperti sebagai pedoman, yang kedua sebagai landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan. Dan yang selanjutnya agar tidak hilang atau tidak dilupakan dalam praktik. Dari berbagai perumusan di atas itu menarik buat diamati tujuan pidana dalam KUHP Yugoslavia yang berbunyi memperkuat jaringan atau akhlak moral masyarakat sosialis. Ini berarti pidana itu dijadikan sarana kebijakan untuk membangun dan memperkuat moral masyarakat. Hal ini wajar karena hukum pidana itu pada dasarnya merupakan refleksi nilai-nilai moral dan kultural yang ada di masyarakat, atau nilai yang dicita-citakan untuk dibangun atau diwujudkan. Apabila tujuannya itu dikaitkan sama kondisi Indonesia, maka tujuan pidana yang itu berarti juga tujuan ditegakkannya hukum pidana pada hakikatnya, yaitu untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat Pancasila. Terlebih dari berbagai pernyataan nasional, yaitu dalam visi misi GBHN atau RPJP dalam berbagai undang-undang. Dan bagaimana kalau di Indonesia? Yaitu di Indonesia itu hanya ada dalam pelajaran, yaitu cuma ada di kuliah, teori atau buku-buku. Dan dalam prakteknya itu mereka dilupakan bahkan diharamkan. Dan jika di dalam tujuan pidana dalam rancangan undang-undang di Indonesia, yaitu menurut pasal 51, pemidanaan itu bertujuan yang pertama untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Dan yang kedua, itu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan lebih berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Dan yang terakhir itu membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Dan pemidana itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rancangan KUHP. Yang pertama itu yaitu memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis. Dan yang kedua itu ada melindungi tatanan atau ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi. Jadi perumusannya itu antara lain yang pertama, membangun masyarakat dan manusia Indonesia yang berpancasila. Yang kedua, mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, membangun sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Yang keempat, membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Yang kelima, makin mantapnya budaya bangsa dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir yaitu pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa serta pembangunan watak atau kepribadian bangsa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.